Al-junun atau kegilaan adalah suatu gangguan yang menimpa otak dan menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk memahami dan membedakan sesuatu. Karena itu, ia tidak menjadi sasaran tuntutan syariat dan tidak dibebani kewajiban hukum agama. Ia tidak wajib melaksanakan ibadah dan tidak sah baginya untuk membuat akad atau melakukan transaksi. Ia juga tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, ia tetap memiliki tanggung jawab dalam hal keuangan dan perdata, seperti nafkah, ganti rugi, dan zakat, karena hal-hal tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia dan dengan tanggung jawab harta. Hal-hal ini merupakan kewajiban finansial atau magharim yang tidak terpengaruh oleh kondisi kejiwaan seseorang. 2. Kelemahan akal adalah gangguan mental yang menyebabkan akal seseorang berkurang dan tidak sempurna dalam memahami serta menyadari sesuatu. Meskipun ia masih memiliki akal, tetapi akalnya tidak lengkap dan tidak sempurna. Ia serupa dengan anak kecil yang sudah bisa membedakan tetapi belum sempurna akalnya karena keterbatasan pemahaman dan daya tangkapnya. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan hukum orang yang ma'tuh yang mengalami penyakit tersebut dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, perbuatan yang memberikan manfaat murni atau naf'an mahdhan boleh dilakukan olehnya karena mengandung kemaslahatan bagi dirinya. Perbuatan ini tidak merugikan atau mengurangi harta kekayaannya, seperti menerima wasiat atau menerima hibah. Namun, terdapat perbedaan mengenai pernikahan, karena pernikahan tidak sepenuhnya dianggap sebagai perbuatan yang murni menguntungkan bagi dirinya. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa berkurangnya akal tidak menghalangi sahnya perbuatan-perbuatan yang berada di antara manfaat dan kerugian, termasuk pernikahan, asalkan dilakukan dengan izin walinya. Hak fitrahnya untuk membangun kehidupan sosial dan berkeluarga tidak boleh dicabut, tetapi pelaksanaan hak tersebut harus mewujudkan tujuan sosialnya. Karena itu, keabsahan pernikahan penyandang disabilitas mental harus berada di bawah pengawasan wali atas dirinya atau wilayah ala an-nafs, dan wali atas hartanya atau wilayah ala al-mal, dengan jaminan dan ketentuan yang memastikan tercapainya tujuan syariat dan hukum. Hal ini tampak dalam kewenangan wali untuk menilai apakah pernikahan tersebut layak dilakukan atau tidak, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kelayakan, serta memastikan tidak ada kerugian bagi pihak pasangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah, ghairu mudharin wasiyatun minallah, tanpa bermaksud memberi mudarat dan wasiat dari Sang Khalik. Sedangkan orang safi atau bodoh dalam pengelolaan harta adalah seseorang yang tidak pandai bertindak dan menjalankan harta pada tempatnya. Ia bertindak bertentangan dengan tuntutan akal dan syariat. Karena itu, terdapat larangan untuk memberinya kekuasaan mengelola harta, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 5, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, yang artinya, dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka rezeki dan pakaian dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Untuk mengatur penggunaan hak dalam hal ini, ketentuan tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang Perwalian atas Diri dan Undang-Undang Perwalian atas Harta, yang kemudian bersumber dari syariat Islam.
2. Perbuatan yang menimbulkan kerugian murni, daruratun dororan mahdhan, tidak boleh dilakukan olehnya karena akan membebani dengan tanggung jawab keuangan seperti memberikan hibah, wasiat atau sumbangan kepada orang lain sebab hal itu dapat merugikan hartanya. 3. Perbuatan yang berada di antara manfaat dan kerugian adalah perbuatan yang boleh dilakukan oleh orang yang penyandang disabilitas mental ringan, namun harus dengan izin dan persetujuan walinya, seperti pernikahan, jual beli, kerjasama, dan sewa menyewa atau ijarah. Apabila orang yang mengalami disabilitas ringan tersebut kehilangan kemampuan untuk memahami dan membedakan sesuatu, maka ia tidak dibebani kewajiban ibadah dan tidak boleh melakukan akad atau transaksi apapun, serta tidak dikenai tanggung jawab pidana dalam hal hudud atau hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh syariat untuk pelanggaran tertentu, qisas atau hukuman yang sebanding dengan perbuatan pelaku, dan ta'zir, hukuman yang bersifat mendidik dan tidak ditentukan kadarnya dalam syariat. Kafa'ah, kecocokan atau kecocokan, dan pengaruhnya terhadap pernikahan penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental dapat menyebabkan ketidaksesuaian atau tidak sepadan antara penyandang disabilitas dan pasangan normal. Sebagian ulama berpendapat bahwa kecocokan atau kesepadanan kafa'ah dalam pernikahan merupakan hal yang bersifat maslahah, kemaslahatan yang didasarkan pada pertimbangan agama, sosial, ekonomi, dan menjadi hal yang diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat. Syariat yang penuh kebijaksanaan juga memperhatikan hal-hal tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah para wanita menikahkan diri mereka kecuali oleh para wali, dan janganlah mereka dinikahkan kecuali dengan orang yang sepadan. Dengan demikian, ketidaksesuaian antara penyandang disabilitas mental dan pasangan normal dapat dianggap sebagai faktor penting secara sosial dan kemaslahatan hidup. Pertimbangan kesepadanan ini mencakup aspek agama, nasab, status sosial, dan kemampuan pribadi. Di antara unsur paling mendasar dari kemampuan pribadi adalah akal. Dan dalam hal ini, penyandang disabilitas mental mungkin dianggap tidak memiliki kecakapan yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab keagamaan, perdata, dan sosial. Akibatnya, ia dapat menjadi beban bagi pihak lain serta tidak memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga yang sehat. Padahal keluarga merupakan unit sosial utama tempat berdirinya masyarakat manusia yang bijak dan beradab. Pandangan fikih dan temuan modern. Namun, masalah kafa'ah dalam pernikahan bukanlah hal yang disepakati secara mutlak oleh seluruh ulama. Sebagian ulama tidak menganggap kafa'ah atau kecocokan atau kesepadanan sebagai syarat sah pernikahan dengan dasar dalil umum dari Al-Quran seperti firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatun, dan firman-Nya wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. At-Taubah ayat 71. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat dipahami bahwa agama merupakan dasar utama dan kesempurnaan dalam konsep kesepadanan. Karena itu, seorang wanita muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kafir, dan seorang wanita yang terjaga kehormatannya, afifah, tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang fasik. Al-Quran dan Sunnah tidak menjadikan unsur lain selain agama sebagai ukuran kafa'ah, sehingga disabilitas tidak menjadi penghalang dalam hal kesepadanan. Dengan demikian, penyandang disabilitas mental tetap dianggap sepadan untuk menikah dengan pasangan yang normal. Namun, realitas sosial modern telah melahirkan kondisi-kondisi baru yang berbeda daripada kondisi dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan.
yang sebelumnya berlangsung dalam jangka waktu lama dan diwariskan lintas generasi. Dahulu, pernikahan berlangsung dengan mudah dan sederhana, tanpa memperhatikan unsur kesepadanan antara kedua pihak. Yang menjadi dasar hanyalah keinginan untuk menikah dan memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang seharusnya dijalani oleh setiap orang yang telah mencapai usia balik atau dewasa, tanpa mempersoalkan kesetaraan status pribadi, sosial, atau kemampuan individu. Akan tetapi, pola sosial ini telah berubah. Masyarakat kini mengalami perkembangan besar akibat meningkatnya kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan publik. Perubahan ini menjadi pernikahan antara penyandang disabilitas dan pasangan normal sebagai isu yang menimbulkan perbedaan pandangan. Banyak perempuan kini lebih memilih pasangan yang setara secara intelektual dan status sosial, dan tidak rela menikah dengan laki-laki yang berada di bawah tingkatannya. Selain itu, muncul pula persoalan keturunan karena faktor pewarisan genetik yang terkait dengan kondisi mental dan fisik. Anak akan mewarisi sifat-sifat genetik dari ayah dan ibunya yang dapat mempengaruhi positif maupun negatif terhadap dirinya. Hal ini menyebabkan kerugian menjadi berlipat dan dampaknya meluas menimpa anak-anak dan generasi muda berikutnya. Oleh karena itu, kerugian dan bahaya seperti ini harus dihindari dan dicegah. Dan inilah yang menjadi alasan bagi sebagian ulama yang melarang akad pernikahan karena adanya disabilitas, berdasarkan kaidah sarana menuju suatu yang diharamkan juga haram, dan sarana menuju sesuatu yang mubah pun mubah.